What the hell is that, dude? Go! 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 Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Syira Antoinette. Dan hari ini karena request dari kalian lagi yang ingin aku membahas Life of Luxury. Jadi aku tuh sering banget nanya ke kalian topik apa yang pingin aku bahas selanjutnya. Kalian selalu Life of Luxury, so aku harap kalian gak bosen sama topik ini. Dan karena aku tuh udah banyak banget ngebahas tentang Life of Luxury, makanya aku cari-cari mana sih yang kira-kira kalian tuh suka. Nah, aku tuh ternyata ada yang kelewatan dan ini tuh benar-benar seram banget, yaitu tentang seorang wanita yang bernama Amber, dimana pamannya dia setelah meninggal memberikan Amber kayak warisan gitu, kayak properti, dimana propertinya itu berupa rumah, dan rumahnya itu benar-benar serem banget. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rumah tersebut. Oke, kita mulai dari awal. Jadi awalnya si Parker biasa di email sama seseorang yang meminta bantuan kepada dia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, jadi wanita ini bernama Amber, dimana seperti yang aku bilang tadi, pamannya Amber tuh baru aja meninggal. Terus habis itu pamannya Amber itu memberikan warisan ke Amber berupa propertinya itu adalah rumah tua. Nah, terus Amber yang mendapatkan itu, ya Amber datang dong ke rumah tersebut untuk melihat ya apa yang dia dapat. Tapi si Amber pas kesana dia langsung pergi karena tiba-tiba pas dia kesana tuh dia ngelihat ada bayangan dan suara bisikan-bisikan di rumah tersebut, seolah-olah tuh di rumah tersebut sebenarnya ada yang tinggali. Padahal yang dia tahu kan itu rumah harusnya buat dia, yang dimana rumah itu kosong. Tapi saat dia kesana kok kayaknya ada sebuah makhluk yang ada di situ dan memang udah tinggal di situ. Bahkan si Amber memberikan bukti dan videonya seperti ini. Jadi beneran kan, kayak di temboknya, jadi saat dia mau naik gitu, di temboknya itu kelihatan banget ada bayangan, dan bayangannya itu kayak bersuara gitu loh, kayak berbisik atau kayak kayak mengaum gitu, bukan mengaum ya, apa ya, pokoknya kayak berdengung gitu loh, kayak gitu. Dan tiba-tiba bayangannya benar-benar kayak marah gitu loh, kayak mau datengin Amber, tapi tuh dalam bentuk bayangan doang gitu. Jadi dianya tuh kayaknya ada di sini tangga, dan di sini Amber kayak gini loh gitu. Akhirnya Parker dan Chester yang udah menerima email tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu si Amber. Tapi mereka itu mengajak Amber ke rumahnya mereka dulu untuk berbicara lah, untuk ngomong apa yang sebenarnya terjadi, untuk pokoknya diwawancara sedikit dulu sama Parker sama Chester. Setelah itu mereka bertiga akan datang ke rumah tersebut, dan kalian bayangin mereka ikut menginap di rumah tersebut. Jadi mereka bukan datang untuk investigasi aja, tapi mereka menginap. Dan akhirnya di sini jam 10:29 si Parker dan Chester itu lagi nungguin Amber. Amber tuh janjinya dia datang jam 11 malaman gitu. Nah, terus tiba-tiba jam 11 malaman ada yang ketuk-ketuk pintu, dan itu adalah Amber. Dan di sini aku melihat Amber tuh kayak aneh banget gitu. Amber tuh kayak dia minta tolong, tapi tuh dia kayak jutek-jutek, kayak misterius gitu loh. Jadi kayak ya kayak gitu-gitu doang gitu loh. Nah, akhirnya si Parker itu ngajak si Amber untuk kayak duduk di ruang makan gitu, untuk ditanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya tuh ada apa sih tentang paman kamu dan rumah tersebut. Nah, seperti yang tadi kita tahu, Amber itu mendapatkan warisan berupa rumah tersebut, dan dia tuh kayak baru sekitar semingguan dia dapat kunci ke rumah tersebut, dan Selasa lalu itu dia datang ke rumah itu untuk mengecek propertinya dia. Dan ya gitu, pas dia udah mau naik ke lantai 2, terus dia lihat ada bayangan, ya akhirnya dia benar-benar terpaku, kayak nggak tahu harus gimana, dan akhirnya dia kabur, dan akhirnya dia keluar dari rumah itu dan langsung ke mobil dan pulang. Padahal awalnya si Amber itu mikirnya masih positif saat dia ngedenger ada suara berdengung gitu. Dia pikir apakah ini kayak bunyi radiator atau mungkin bunyi alat-alat yang ada di rumah. Itu kan mungkin aja, kadang-kadang kayak bunyi-bunyi pipa memuai seperti itu kan mungkin aja. Tapi tambah lama dia merasa itu feeling dia nggak enak banget, dan dia merasa benar-benar ada sebuah makhluk yang memang tinggal di situ sebelum dia. Dan Parker yang berani banget, Parker memutuskan oke, kita harus ke rumah tersebut, kita harus mengetahui apa sebenarnya sumber dari suara tersebut. Nah, terus akhirnya mereka menuju rumah tersebut bertiga, tapi mereka itu kelihatan banget agak-agak cemas gitu ya. Bahkan sampai Amber tuh nanya ke Parker, apakah kamu pikir aku gila gitu. Mungkin si Amber saking kayak udah stres atau merasa itu benar atau enggak sih, dia merasa apakah ini halusinasi atau bukan. Tapi katanya Parker enggak, pokoknya kita lihat dulu aja apa yang terjadi di sana. Oke, sampai akhirnya dalam perjalanan yang cukup lama mereka akhirnya sampai di rumah tersebut.
tersebut. Dan si Chester juga kaget kenapa rumah tersebut tuh kayak serem banget, kayak creepy banget gitu loh. Rumahnya kayak udah rumah tua dan gak berpenghuni dan gelap banget rumahnya. Terus akhirnya Parker dan Chester dan Amber masuk ke situ dan Parker merasa banget kalau misalkan rumah itu kayak ada bau-bau sesuatu. Mungkin kayak ya rumah nggak ditempatin, wajar aja kan kalau misalkan bau atau bau busuk atau ada tikus, seperti itu masih wajar. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bagi tempat tidur nih, untuk kayak mau tidur di kamar yang mana. Kalau aku sih nggak kepikiran ya untuk bisa nginep di rumah tersebut. Itu mereka ya udah santai aja, mereka mau nginep di rumah tersebut. Dan akhirnya Parker memutuskan juga untuk taruh kamera-kamera di sekeliling rumahnya si Amber tersebut. Terus di sini Parker dan Chester seperti biasa dia naruh kamera di sekeliling rumahnya. Nah terus sampai tiba-tiba si Parker itu ke basement rumahnya, terus kayak Parker sama Chester ngedenger kayak ada suara orang berbisik gitu. Dan di sini kayak Chester tumben banget positive thinking, dia pikir ya udahlah itu angin doang. Ya udah mereka sesantai itu aja, oh iyalah itu mungkin angin doang. Padahal di basement itu kedengeran banget ada suara bener-bener kayak orang berbisik. Coba kalian dengar. Dan akhirnya mereka udah selesai naruh-naruh kamera dan naruh di kamarnya Amber semuanya. Pokoknya mereka juga menenangkan Amber. Pokoknya kita lihat aja besok footage kameranya. Sebenarnya ada apa yang terjadi sama rumah ini supaya kita bisa tahu. Pokoknya sekarang kamu relax aja, katanya Parker ke Amber. Terus akhirnya Parker sama Chester juga menuju kamarnya mereka. Di sini Chester tuh bener-bener udah gak nyaman untuk mau tidur di sini kayaknya. Udah tahu tempatnya serem, terus mereka harus tidur di sini. Kayaknya boro-boro aku bisa pules tidur situ ya. Tapi akhirnya Parker ya maksa-maksa aja kayak nggak ada apa-apa gitu loh, positive thinking seperti biasa. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk tidur nih Parker sama Chester. Dan di sini akhirnya 12:30, di sini Amber kayak masih melek gitu, kayak nggak bisa tidur. Tapi Parker dan Chester di sini udah tidur. Sampai sekitar jam 2-an Amber juga udah tidur nih. Nah tapi tiba-tiba di hallway kayak di lorong rumahnya itu tiba-tiba ada sosok wanita gitu jalan, dan ini serem banget. Dimana wanita itu sempat hilang terus muncul lagi, kayak serem banget gitu loh. Terus tiba-tiba wanita itu kayak apa ya, kayak mukanya tuh wajahnya ketutup rambut semua, terus dia jalannya kayak pelan-pelan, terus dia naik ke lantai 3. Di lantai 3 tuh kayak agak loteng gitu, seolah-olah dia kayak mencari sesuatu, tapi dia di situ sambil nyanyi-nyanyi gitu. Itu kan benar-benar creepy dan serem banget. Jadi jangan-jangan wanita itu sebenarnya memang tinggal di situ sebelum Amber memang akan menempati rumah tersebut. Terus wanita itu akhirnya turun kembali ke bawah lagi. Sampai akhirnya ini udah pagi, kayak Parker sama Chester bangun dan merasa kayak nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya Parker sama Chester mengecek footage-nya itu. Saat mereka ngecek footage-nya pertama tuh kayak nggak ada apa-apa, semuanya tidur dengan tenang. Sampai akhirnya mereka melihat sosok wanita yang tadi kita lihat tersebut, dan mereka benar-benar kaget banget. Wait, dude, what's that? Nah terus mereka kan lihat kayak wanita itu ada di lantai 3 kan. Terus Parker sama Chester langsung memutuskan untuk kita harus ke lantai 3, kita harus melihat tempat wanita itu sebenarnya ada apa di situ gitu. Terus ya udah mereka langsung lari ke lantai 3 itu, dan tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Di situ tuh ada kayak rak buku, di mana rak bukunya itu kayak diposisikannya itu tidak sesuai pada tempatnya gitu. Jadi rak buku itu kayak nutupin sebuah pintu gitu. Jadi pintu yang ada kamarnya ditutupin rak buku, seolah-olah kan kayak diumpetin kan. Dan Parker yang curiga banget, akhirnya Parker geser tuh rak bukunya, dan bener-bener itu ada sebuah kamar. Dan ternyata di kamar tersebut itu serem banget, kamarnya kosong, tapi di tengah-tengah tuh ada sebuah peti, kayak peti kecil gitu loh, kayak peti kecil. Nah itu kan mencurigakan banget ya, apa itu isinya peti itu. Nah terus di ujungnya si Chester juga lihat ada kayak infus, tapi infusnya itu cairannya berwarna hitam, dan infusnya itu kayak udah bocor-bocor gitu. Seolah-olah selama ini tuh ada yang pakai infus tersebut, terus tiba-tiba orang tersebut pergi terus dilepas aja, makanya infusnya jadi bocor-bocor gitu. Jadi mereka itu benar-benar juga curiga, apakah ada orang yang sebenarnya tinggal sini, apakah infus ini adalah milik seseorang. Jadi bingung banget gitu. Tapi semuanya nggak berhenti sampai sini, karena mereka masih nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya nih siang-siang mereka pulang dulu, tapi malamnya mereka balik lagi, dan mereka balik laginya itu untuk menginap lagi di malam yang kedua. Tapi di sini Amber tuh kayak udah nggak nyaman gitu. Sebenarnya dia takut, dia udah nggak pingin melanjutkan ini semua gitu. Tapi Parker bilang udah kita lihat dulu aja supaya kita tuh tahu apa yang terjadi. Mungkin aja menurut Parker yaitu adalah gadis yang kayak nggak punya rumah, terus dia lihat ada rumah kosong, jadinya dia tinggal di situ. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya banget kalau menurut si Parker. Tapi di sini ada yang aneh banget ketika si Amber itu nanya apakah ini tuh ada hubungannya dengan pamannya, apakah perempuan itu benar-benar ada sesuatu gitu loh sama pamannya. Dan di sini Parker sama Chester bingung maksudnya apa gitu. Di sini kelihatan banget Amber tuh kayak mengetahui sesuatu, tapi tuh dia kayak
nggak ngomong gitu loh. Jadi kayak si Parker sama Chester juga udah curiga si Amber tuh sebenarnya nutupin apa, rumah ini sebenarnya ada apa. Pokoknya kayaknya semua kecurigaan-kecurigaan tuh timbul di kepalanya Parker sama Chester. Terus akhirnya sampai jam 1 dilihat di CCTV ini masih nggak ada apa-apa. Begitu juga di ruangan serem yang tadi yang ditutupin rak buku itu, yang diduga ada ceweknya di situ tuh kayak masih kosong-kosong aja. Sampai tiba-tiba jam 4 pagi itu cewek tuh datang lagi, terus dia kayak ngendep dan dia itu datangnya sama lagi kayak ada di lorong gitu. Dan tiba-tiba saat yang sama CCTV juga merekam di kamar yang diduga adalah isinya cewek itu. Terus tiba-tiba peti yang kayak box itu tiba-tiba kebuka saat ceweknya itu ada di situ juga. Jadi nggak tahu sebenarnya apakah isi box itu, apakah jangan-jangan ceweknya itu ada dalam box. Aku juga nggak ngerti nih, masih kayak semuanya tuh rancu. Nah terus cewek ini jalan ke arah ruang bawah tanah, jadi kayak di basement gitu. Terus cewek ini tiba-tiba jongkok kayak ngambil sesuatu dan kayak nulis gitu. Nah tiba-tiba dia itu nulis sesuatu dan dia kasih lihat ke kamera, tulisannya ada help me atau tolong aku. Dimana cewek ini jangan-jangan sebenarnya bukan sesuatu yang jahat, tapi dia juga meminta bantuan sama Parker dan Chester. Jadi cewek ini lihat kayak memang ada kamera nih, ada ini kesempatan dia untuk minta tolong. Nah tiba-tiba saat ceweknya itu minta tolong ke depan kamera, tiba-tiba di belakangnya itu ada makhluk yang bisa tinggi, yang aduh kayak bukan manusia pada umumnya deh. Dia benar-benar langsung jalan ke cewek itu dan nangkep cewek itu juga. Dan ternyata makhluk ini tuh nggak cuman sampai situ aja, ternyata dia juga datang ke kamar Amber dan itu benar-benar serem banget. Terus pagi-pagi Parker sama Chester tuh bangun, Chester suruh bangunin Amber, tapi Amber di kamar tuh cuma ditutup selimut doang. Terus si Chester kayak udah manggil-manggil tapi didiamin aja, ya udah Chester ya udah kayak bodo amat gitu. Sampai akhirnya mereka lihat footage-nya tuh berdua doang nih, Parker sama Chester. Dan kaget banget ketika mereka lihat cewek itu lagi, tapi cewek itu malah minta tolong ke kamera. Nah mereka bingung dong, karena mereka awalnya mikir kalau cewek itu adalah cewek yang bahaya, tapi kenapa sekarang cewek itu malah minta tolong ke kamera. Nah terus akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah untuk melihat tempat terakhir cewek itu, dan tiba-tiba mereka juga melihat ada makhluk yang lagi menangkap cewek itu. Dan jadi mereka tahu dong kalau misalkan ada lagi seseorang atau sesuatu yang tinggal di rumah tersebut. Akhirnya mereka dengan beraninya mereka langsung dong ke basement untuk mencari ada apa ini sebenarnya gitu. Dan saat mereka ada di ruang bawah tanah atau di basement tersebut, tiba-tiba ada suara teriakan dan itu adalah suara teriakan Amber. Terus mereka langsung lari ke kamar Amber, tapi saat dilihat Amber tuh nggak ada sama sekali. Seperti yang kita lihat juga di awal yang pagi-pagi Chester bangunin Amber, ya itu kayaknya bukan Amber juga. Nah tapi teriakannya kalian tahu nggak sih, datang dari kamar yang serem itu, kamar yang ada peti di tengah-tengahnya. Amber ternyata ada di situ. Nah terus saat Chester sama Parker menuju ke kamar tersebut, akhirnya benar-benar ditemukan Amber, dan Amber bilang kalau misalkan semalaman dia dikunciin di sini, kayaknya sama makhluk yang datang ke kamarnya tersebut malam-malam. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk harus kabur segera dari rumah tersebut. Udah mereka kabur-kabur, terus Chester kaget banget karena di belakangnya makhluk itu tuh benar-benar ngejar mereka. Mereka benar-benar lari sampai akhirnya mereka itu menuju ke mobil dan kabur dari rumah itu. Dan rasanya mereka tuh kayak udah lepas dari kandang harimau gitu loh. Itu benar-benar rumah yang serem banget. Kalau aku sih jadi mereka nggak mungkin ya mau balik lagi, mau itu rumah mahal atau rumah warisan dari pamannya, aku nggak akan ke situ lagi. Nah terus di mobil Chester tuh masih menyimpan kecurigaan ke Amber. Dia nanya ke Amber, sebenarnya tuh paman kamu tuh kerja apa, sebenarnya tuh apa yang terjadi. Tapi tuh benar-benar si Amber tuh nggak mau jawab apa-apa. Bahkan mereka bertiga akhirnya pulang ke rumahnya Parker sama Chester. Terus Amber ditanyain lagi dan Amber tetap nggak mau jawab. Sampai akhirnya Amber sama Chester Parker itu berpisah dan akhirnya mereka kayak balik ke rumah masing-masing nih. Terus Parker sama Chester masih sering hubungin Amber untuk nanya sebenarnya tuh ada apa, sebenarnya tuh pamannya kenapa. Dan tiba-tiba Amber ngeblok nomornya mereka, seperti benar-benar ada yang diumpetin sama Amber dan apa yang sebenarnya terjadi. So menurut kalian apakah sebenarnya pamannya yang jahat atau Amber yang jahat, atau makhluk itu yang jahat, atau sebenarnya cewek itu yang jahat? Jadi itu kayak banyak banget peran-peran di sini. Kalau menurut aku kayaknya pamannya itu memang melakukan sesuatu terhadap perempuan itu dan mungkin menciptakan makhluk-makhluk yang serem. Kalau menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ini. So sekian dulu dari aku tentang video dari Life of Luxury. Kalau kalian suka video semacam ini, kalian komen di bawah ini. Kalau kalian ada topik-topik menarik juga, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bahas bareng sama kalian semua. So terima kasih semuanya udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.